teman-teman, apakah teman-teman ada yang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin tentang invasinya ke Ukraina? Ada yang pro atau ada yang kontra, ada yang setuju atau yang tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi sama Kang Idat di Kang Idat 93 channel. Oke, kali ini yang menggelitik, yang pengen Kang Idat bahas mengenai perang Rusia Ukraina. Dari teman-teman semua, menurut teman-teman bagaimana tentang tanggapannya tentang perang ini antara Rusia dan Ukraina? Bisa dikatakan juga antara Rusia dengan NATO atau Rusia dengan Uni Eropa. Seperti kita tahu, dominasi dunia itu kebanyakan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Seakan-akan bahwa Amerika Serikat adalah polisinya dunia. Sebenarnya juga wajar seperti itu, karena apa? 25% pendapatan negaranya dari penjualan alat perang. Kemudian Uni Eropa seakan-akan juga seperti keamanan dunia. Jadi benar, salah, baik, buruk itu kadang ditentukan oleh statement dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tahun kemarin ada muncul perlawanan yang sebegitu luar biasa melawan dominasi itu semua dari seorang presiden yang dulunya juga bekas dari Uni Soviet. Kita tahu juga Uni Soviet sebagai negara terbesar waktu itu dengan haluannya komunisme. Karl Marx yang pertama memunculkan ideologi komunis, penyetaraan, sama rata, dan sama rasa. Oke, fokus kita sekarang adalah membahas tentang Vladimir Putin melawan dominasi dunia. Teman-teman, mungkin di antara kalian ada yang setuju ataupun bersetuju bahwa Amerika Serikat itu negara yang luar biasa, ataupun Amerika Serikat membantu keamanan dunia. Tapi coba kita teliti lebih dalam, kita cerna lebih dalam, negara-negara mana saja korban dari dikatakanlah sebagai membantu keamanan dunia. Yang pertama, seperti kita tahu, yang baru saja pasukannya ditarik dari Afghanistan dengan dalih melenyapkan Al-Qaeda ataupun melenyapkan Taliban. Itu semua peralatan perang dan sebagainya, pasukan yang datang bertahun-tahun tidak membuahkan hasil yang begitu signifikan, tapi minyak dan kekayaan alam Afghanistan hampir habis. Begitu juga di negara lainnya seperti Irak yang dulu akan memberantas rezim Saddam Hussein dengan dalih ada senjata biologis, tapi sampai saat ini tidak terbukti. Saddam Hussein dihukum dan ditangkap dan dihukum gantung di negaranya sendiri, yang negara yang dia bela. Minyaknya, kekayaan alam yang lainnya direbut dengan dalih untuk peralatan perang, untuk membantu keuangan pembiayaan dari perang itu sendiri. Basmi Saddam Hussein. Sampai saat ini senjata biologis itu tidak terbukti, teman-teman. Oke, itu sebagian contoh kecil dari korban kamuflase dunia barat. Kemudian juga saat ini penentang yang paling besar di dunia untuk dominasi Ordo Amerika Serikat dan Eropa adalah Chinese, Tiongkok. Kemudian juga Rusia yang baru saja akan mencaplok ataupun menginvasi Ukraina. Oke, sebelumnya juga Kang Idat mau bertanya, jika misalkan
Di depan rumah teman-teman ada yang meletakkan misalkan barang yang memang musuh teman-teman, dikatakanlah juga bertanda dengan teman-teman, itu ngontrak di depan atau dekat teman-teman dan bersahabat dekat dengan tetangga. Bagaimana rasanya? Contoh agak besarnya beginilah. Amerika Serikat menentang invasi Rusia ke Ukraina. Tapi bagaimana tanggapannya Amerika jika Rusia menaruh hulu ledak ataupun menaruh misil presisi tinggi di Meksiko, di Kanada, di negara-negara yang berdekatan dengan Amerika Serikat? Bagaimana perasaannya? Itu salah satunya yang membuat Rusia sedikit geram dengan tingkah laku Uni Eropa dan Amerika untuk mengajak Ukraina bergabung di NATO. Kemudian Barat dan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi, sanksi blokade kepada Rusia, tapi di luar prediksi dunia, Rusia rubelnya makin kuat, dan perlu teman-teman ketahui 70% kebutuhan energi Eropa itu ada di Rusia yang menyuplai. Sebentar lagi akan ada musim dingin melanda Eropa. Jika tidak segera diselesaikan, terjadi krisis energi dan kemungkinan besar terjadinya bencana massal di Eropa. Sanksi blokade tidak berpengaruh banyak bagi Rusia, malahan menjadikan makin kuat dan makin tertekannya Eropa dan makin terpuruknya Ukraina itu sendiri, karena pemimpinnya tidak bisa memprediksi apa yang terjadi, mengharapkan bantuan dari negara lain dan negara lain tidak bisa 100% masuk ke Ukraina karena berbagai pertimbangan tentunya ya teman-teman. Oke, itu saja yang bisa Kang Idan bahas. Semoga video ini bisa mencerahkan bahwa baik dan buruk, benar dan salahnya sesuatu itu tergantung dari perspektif kita memandang itu dari sisi mana. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.